pemirsa, kembali lagi dengan Priska di Siap Saji 30 Menit. Nah, seperti janji aku di episode sebelumnya, kalau kita akan kembali masak di Luminor Hotel Jakarta Kota, hari ini aku udah ada di suite roomnya Luminor Hotel Jakarta Kota. Nah, bisa dilihat ya di sini kalau suite roomnya tuh luas banget. Dan salah satu teman aku langsung pengen nyobain fasilitas yang ada di sini, yaitu spa. Katanya sih enak ya, nanti aku juga mau cobain deh. Tapi sebelumnya, karena aku udah ada janji nih sama Chef Zainal. Nah, kita akan masak dulu. Mau tahu kita mau masak apa? Stay terus di Siap Saji 30 Menit. Pemirsa Siap Saji 30 Menit, kali ini kita ada di Luminor Kota dan dengan Chef Zainal. Nah, kalau yang sebelumnya di episode lalu kita masak chicken yakiniku ya Chef ya, dan Japanese fried rice. Nah, hari ini kita mau masak apa nih? Yakisoba. Bahan dasarnya mie. Yakisoba dengan bahan dasar mie. Yakisoba itu apa Chef? Boleh dijelasin nggak? Yakisoba itu dari sausnya ya. Ini kita bikin saus soba. Saus soba itu bahannya apa? Dari saus kecap manis. Kecap manis. Terus sama rempah-rempahnya Japanese. Oke. Plus sama kikoman soyu. Apa? Kikoman soyu. Kikoman soyu. Iya. Nanti untuk cara masaknya kita ada bahannya ada butter. Kita pakai butter. Ya. Garlic chop. Garlic chop. Bombay chop. Bawang bombay. Ada daun bawang slice. Daun bawang. Sayurannya ada wortel slice. Terong ungu. Oh, kita pakai terong ungu nih. Oke. Terus ada jamur shiitake slice. Jamur shiitake. Iya. Terus ini mie pasti ada mie-nya. Mie-nya ada kriteria tertentu nggak? Enggak ada pakai ya? mie telur bisa. Untuk dan ini untuk taburannya di atasnya nanti setelah kita masak ini ada dari bahan ikan diasapin ini, jadi ikan cakalang tapi yang udah diserut gitu jadi halus gini. Oh, itu kayak yang biasanya di atasnya takoyaki itu ya? Iya. Oh, gitu. Oke, kita mulai masak ya. Oke, boleh, kita akan mulai masak. Oke. Pertama seperti biasa butternya kita masukkan dulu. Oke. 1 sendok. Terus garlicnya 1 sendok teh. Ini nggak perlu nunggu agak panas gitu ya? Udah panas. Oh, udah panas. Cepat ya kalau butter cepat. Udah panas ya. Daun bawang bombaynya 1 sendok teh. Ya, kita tunggu wangi, masak dulu sampai dia wangi. Sebenarnya kalau misalnya pemirsa nonton nih di episode yang sebelumnya, menu yakiniku dan Japanese fried rice itu caranya hampir sama sih, dan bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Jadi ini tuh benar-benar bahan yang mudah dicari dan bisa diaplikasikan untuk dapur rumah tangga biasa gitu, nggak harus di restoran kayak gitu ya Chef ya, bener ya? Dan paling penting mudah banget masaknya. Oh iya, masaknya gampang. Ini sudah wangi, telurnya kita masukkan. Oke. Kita aduk lagi sampai dia matang. Oke. Oh ya Chef, untuk menu-menu Japanese ini apakah memang dia tuh nggak perlu pakai garam, gula gitu, nggak perlu ya? Sebenarnya perlu, cuma ini karena kita sudah ada sausnya. Jadi semua bahan-bahan seperti gula, garam, lada itu kita jadi satu di saus ini. Begitu. Oke, ini sudah matang telurnya, kita masukkan sayurnya yang keras-keras dulu ya. Oh ya. Wortel. Nah, aku nih suka bingung Chef, ketika mau masak sayur ya, gimana caranya memastikan bahwa sayur itu udah matang tapi tetap fresh, nggak layu? Sebenarnya caranya itu di apinya ya. Kita harus bisa main api. Kalau kebesaran gini, kita bisa kecilin apinya. Karena masih banyak yang mau dimasak. Oke. Ada daun bawang. Aku mau nyobain boleh? Boleh. Ya. Ini aku aduk ya. Yang kayak gitu nggak bisa nih. Ini shiitakenya. Oke, diaduk dulu semua sampai matang. Oh, ini berarti wortelnya udah mulai matang ya? Warnanya udah berubah? Ya, warnanya udah berubah. Oh, gitu. Dia itu cirinya lebih layu dibandingin sama sayuran yang lainnya. Iya, baru
ini kita masukkan. Berarti ini cukup mie biasa gitu kan, Mie yang habis biasa. dia direbus terus Iya. dipakai gitu ya? Oh, gitu aja. Aduk sampai rata semua. Kalau sudah buat saus sobanya ini, jadi pemirsa di rumah nggak perlu lagi tambah garam, lada, gula, karena ini udah jadi satu di sini semua sausnya. Oh, iya. Udah matang segitu semua, baru sausnya di. Ini berapa gram atau berapa sendok? Ini sausnya 3 sendok makan. 3 sendok makan. Dengan untuk ukuran mie-nya berapa tadi? Takaran Ukuran mie-nya? minyak sekitar 100 gram. 100 gram mie cukup dengan 3 sendok 3 sendok makan makan saus yakisoba. saus soba. Oke. Iya. Udah harum. Ya, ini udah lulus ya aku ya buat Oke, tes masak ya. Sekarang tinggal plating ya. Oke, udah selesai nih. Udah selesai. Wah, cepet banget ternyata. Nggak ada 10 menit kayaknya tadi ya. Oke. Ini bisa dimakan pakai nasi, wangi ya. bisa dimakan Wangi banget, mie-nya wangi. aja, bisa pakai nasi juga. Nah, baru terakhirnya ini. Ini kalau orang Indonesia bilang bawang goreng ya. Tapi kan rasanya beda ya chef ya. Ini Iya. kan dia ada kerasa ikannya. Tuh dia kalau ditaruh di tempat panas dia tuh jalan-jalan gitu. Iya, dia jalan-jalan sendiri lucu ya. Oke, siap disajikan. Nah, pemirsa, menu yakisobanya udah jadi, simple banget, nggak nyampe 10 menit. Buat yang butuh masak ekspres tuh, ini bener-bener recommended sih menurut saya. Iya. Jadi nggak perlu apa ya, daripada kita makan mie instan ya, yang kurang sehat. Ini menunya lebih sehat Iya. dengan cara yang nggak lama juga gitu prosesnya. Oke, ini buat apa nih chef? Ini untuk garnish. Oh, ini untuk garnish. Bisa dikasih garnish. Garnishnya sesuai selera, bisa selada keriting aja, bisa pakai lolo rosa. Terakhirnya bisa pakai parsley untuk mempercantik aja. Oke, nah udah jadi ya, cantik banget. Ya. Tada! Yakisobanya udah siap dimakan. Nah, selanjutnya nanti kita akan masak. Kita buat sushi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Siap Saji 30 menit. Hai pemirsa Siap Saji 30 menit. Setelah tadi kita udah masak yakisoba, sekarang kita mau masak menu yang nggak usah pakai api. Nah, jadi ini bisa dipraktekkan dimanapun sih. Misalnya di tempat-tempat yang darurat, yang nggak ada kompor di situ, ini bisa banget dipraktekin. Jadi sekarang kita mau masak, namanya apa nih? Sushi, Chirashi Sushi 73. Chirashi Sushi 73. Ini juga menu favorit yang ada di Iya, sini ya? iya. Oke. Jadi ternyata Japanese food merupakan salah satu menu favorit yang ada di Luminor Hotel Jakarta Kota. Dan Chirashi Sushi 73 ini adalah salah satunya. Nah, apa aja nih bahannya nih? Ya, bahan dasarnya pertama untuk bikin sushinya kita punya beras Jepang ya, Beras Jepang. untuk buat nasi sushi. Bedanya sama beras lokal apa? Kalau beras kita punya, Hah? yaitu nggak lengket dan nggak menggumpal seperti ketan. Kalau beras Jepang itu dia menggumpal seperti ketan. Oke. Terus dia itu lebih bulat si berasnya, nggak lancip. Pendek-pendek gitu Iya. ya? Oh iya iya. Ini beras setelah dimasak kita kasih saus sushi. Saus sushi ini Iya, jadi- namanya apa nih chef? Kalau misalnya kita mau beli di toko tuh namanya apa? Nama sausnya, Nama berasnya? berasnya namanya kokoroho. Kokoroho. Ya, dicampur dengan saus sushi. Jadi Saus nasinya sushi. ini udah ada rasanya. Oh gitu. Iya, jadi nasinya ini nggak plain, ada rasanya.
Oke. Oh, Terus- jadi ternyata kalau mau bikin sushi tuh nggak cukup pakai nasi, harus dikasih Enggak, campuran dikasih rasa. saus sushi Iya. ya. Baru tahu saya. Terus Untuk bahan selanjutnya kita harus punya ini rollnya. Namanya ini makimono. makiwono. Ya, untuk ngerolnya atau disebut makisu. Makizu. Ya, terus pakai ini. Ini apa nih? Bikin sushi harus ada ininya untuk wadah nasinya. Ini namanya ini? nori. Terbuat dari nori rumput laut ya? iya. Iya, Ini iya, kita taruh iya. di sini, di atasnya si makisu ini. Baru kita taruh nasi. Sebelum kita taruh nasi, posisi tangan kita ini harus dalam keadaan basah. Oh, fungsi air itu buat bikin basah tangannya Iya, ya? untuk nggak lengket dari sini. Baru kita ambil nasinya. Oh, Kita taruh di tengah dulu awalnya. Kurang lebih sekitar 2 kepal untuk satu sushi ini ya. untuk satu sushi. Ya, baru kita tekan gini. Kita ratain sampai nutup daun si nori ini. Oke. Gitu. Oh, dia harus ini ya? tertutup. Harus tertutup semua Iya, ya? iya. Chef, Ya. kira-kira kalau misalnya nih, kan dia cukup tebel ya nasi itu ya. Ketika dia digulung apa nggak hancur semua tuh? Enggak. Nanti dikasih tahu cara gulungnya seperti apa. Oh gitu. Dia di rumah bisa dipraktekkan juga. Iya, iya. Nanti Priska boleh kalau Aku mau coba. mau itu aja, kasih apa namanya isiannya dalamnya. Boleh. Ini kita bikin semua sampai tertutup norinya. Oh ya. Jadi sushi ini bisa jadi salah satu alternatif makanan sehat ya. Iya, sangat sehat ini. Apalagi kan sekarang juga musimnya lagi nggak bagus, cuaca lagi ekstrim. Iya. Masak di rumah adalah pilihan yang paling baik sebenarnya ya. Nah ini salah satu makanan yang mungkin bisa dipraktekkan di rumah. Ya. Terus kita Ini tadi pakai berapa gram? untuk Oke. berasnya kita tadi masak 500 gram. Cuma untuk satu sushi ini Hah? kita perlu cuma 20 gram beras aja. Oh, Yang cuma sudah jadi 20 nasi ya. gram. Ha, itu kira-kira jadi berapa potong nih nanti? 6. 6 bisa, potong. 8 bisa. Oke. Sesuai selera. Nah, ini sudah tutup semua rata. Oke. Nah, ini nanti dibalik. Nasinya di bawah. Oh, nasinya di bawah. Ya, ini dibalik. Nah, nasinya di bawah. Oh, gitu. Baru kita isi isiannya. Aku yang isi ya. Boleh? Aku yang isi. Kita kasih ini Apa dulu dulu untuk pemanisnya, selada keriting di sini. Kita kasih lettuce ya. Ya, ini juga bisa di sini satu. Ini bedanya sama yang merah apa sih? Ini lolo rosa, ini selada keriting. Ini? Lolo rosa. Lolo rosa. Untuk khasiatnya gimana? Sama aja? Sama aja, Oh, cuma sama beda aja. warna aja. Cuma beda warna. Ini bisa dibelah dua. Ya, ini satu, ini satu, ini juga sama bisa dibelah dua. Ini satu, ini satu. Nah, sekarang baru isiannya. Isiannya kita ada sosis ayam sama sosis sapi. Yang putih itu apa? Yang ayam ya? Ya, ini ayam, ini sapi. Kalau di rumah nggak suka sapi atau ayam bisa vegetarian. Ya, Ini ini aku yang ya kasih. boleh. Susun. Susunya gimana? Ya, di sini. Oh, di sini. Ya. Sampai penuh. Terus sampai sini. Ya. Ini di bawah juga. Ya. Oke. Oke, terus sampai penuh. Oke. Oke. Ya. Oke. Baru kita kasih sayuran. Sayurannya ada wortel direbus. Oh, Potong jadi dia panjang. disusun-susun Ya, susun gini aja semua. ya? ha-ha. Ini ya? Ya. Oke. Udah cukup dua kayaknya. Oke. Lalu kita kasih ketimun sama direbus juga. Oh, direbus ya timunnya. Iya. Kalau direbus ini berarti dia nggak bisa tahan lama dong ya? Enggak, makanya kan dia posisinya setelah kita prepare bahannya harus Langsung di... siap dibuat. Oh, kira-kira dia bertahannya sampai berapa lama? Kalau untuk rebusan ini 1 jam dia, kurang lebih 1 jam. Udah ini timun langsung kita kasih alpukat. Ya.
Nanti pemirsa boleh isi apa aja, ada kol, ada. Oh, jadi sebenarnya kalau isian ini tergantung sama selera masing-masing selera, ya. ya. Bisa kasih ikan salmon. Terus nanti setelah ini kita kasih dressingnya, bisa mayones, bisa Thousand Island. Di sini kita mayones biasanya taruh di botol ini ya, untuk dressingnya. Kalau misal nih dia nggak pakai mayones, rasanya bakal enak nggak sih? Sama enak. Enak ya, sama aja ya. Karena tinggal digulung. Priska mau coba gulung atau? Siapa jadi nggak berani Boleh. daripada hancur. Oke, kita coba gulung. Awalnya gulung itu dari sini kita angkat nih. Oke. Kita tutup. Tangannya di sini nih. Untuk tutup gini. Nah, tutup. Oh gitu. Ini ke dalam. Jadi si tangan ini ada di dalam sini. Ya, ini kita ambil lagi setengah, tutup lagi ke dalam, tarik, kencangin. Ini yang di bawah ditarik. Nah, tarik. Nah, ini kita ini ratain. Oh. Gulung lagi, kemudian gulung lagi terus sampai dia selesai digulung, tarik. Jadi buat menggulung sushi ini harus penuh keyakinan gitu ya. Ya. Kalau nggak hancur ya dia ya. Setelah itu kita taruh di tempat semula, udah jadi roll kan ya. Kita gulung ulang lagi untuk kencengin aja. Ini kita tarik ini ditarik. Ini diinin. Nah, terus. Nah, oke. Nah, sudah jadi. Wah, cepat banget ya ternyata ya. Oke, sudah jadi semuanya. Kita tinggal plating. Tinggal dipotong-potong. Oke, pisaunya ini. Ih, pisaunya panjang banget. Iya, pisaunya itu kalau bisa di rumah harus pisau khusus ya. Tapi kalau memang nggak ada, bisa pakai pisau dapur. Tapi memang harus tajam sekali. Apa nih namanya nih? Ini pisau sushi. Oh, pisau Sebutannya pisau sushi aja. Oh, ternyata motong sushi harus ada pisau sendiri. Iya. Kalau nggak bisa hancur gitu ya? Hancur. Terus kalau di rumah memang nggak ada pisau sushi, bisa pakai pisau biasa. Cuman harus yang bener-bener tajam dan steril gini ya. Bukan nggak boleh bekas motong apa-apa. Sebelum motong, ini pisaunya dikasih air. Ngomong-ngomong ini air biasa Air kan biasa. ya? Air matang biasa kan? Iya, air matang biasa. Ya. Ini kegunaannya supaya biar nggak lengket aja saat motong susinya. Nah, cara motongnya, Priska, seperti ini. Ya. Kita bagi dua dulu tengah. Priska mau bagi berapa terserah bebas, selera. Boleh 6, boleh 8. Yang mudah dimakan aja, Ya. kira-kira berapa tuh? 6. Kita potong bagi 3 ini. Ya, boleh. Setelah motong kita kasih air lagi. Oke, selesai kita plating. Berarti dia bisa dipotong lebih dari 6 ya? Karena Boleh. kan kalau menurut aku nih untuk size segitu terlalu besar Besar, ya. boleh. Berarti jadinya bisa 8 bisa. bisa hampir 12 sih, 10 12 mungkin bisa, ya. 10 bisa. Sekarang kita plating ya. Oke. Nah, kalau kita belajar langsung dari chef itu bedanya bisa sekalian diajari bikin plating yang cantik. Kalau kita masak sendiri kan kadang ya udah sih, yang penting bisa disajiin di piring. Yang penting dia kelihatan cantik apa warnanya. Ini enggak, kita diajarin buat menata juga gitu Ya. ya. Terus untuk garnishnya kita bisa pakai Ini direndam sama apa nih, chef? air biasa aja. Oh, biar tetap fresh gitu ya. Ya. maksudnya. Nah, ini saladnya. Saladnya ini bebas ya, bisa dikasih kol, lettuce, wortel. Oke, terus sausnya ini
kasih telur salmon, selera ya. Ada yang suka boleh, enggak juga nggak apa-apa. Telur salmon bisa taruh di atasnya. Tuh kan, jadinya cantik kalau yang plating chefnya. Coba kalau yang plating tadi aku hancur ini susinya semua nih. Baru kita kasih mayones. Oke. Siap. Tinggal kita kasih sausnya. Sausnya kita bisa disajikan di rice bowl bisa, dari sini bisa. Oke. Siap saji. Nah, Shirashi Sushi. ini dia Shirashi Sushi 73 ala Luminor Hotel Jakarta Kota. Buat yang pengen nyobain bisa langsung ke Jalan Mangga Besar Raya nomor 73 gitu ya, Chef ya. Ya. Oke. Dijamin pasti bakal ketagihan. Baunya aja udah menggoda nih. Ini pasti enak banget nih. Oke. Setelah ini, Priska akan mencicipi dua menu yang udah disajikan oleh Chef Zainal. Gimana rasanya? Jangan kemana-mana, tetap di Siap Saji 30 menit. Pemirsa, setelah tadi kita udah masak, sekarang kita mau cicipin makanannya. Nah, jangan lupa kita tetap harus mencuci tangan sebelum makan demi menjaga kesehatan kita sendiri ya. Kebetulan tadi Priska udah cuci tangan, sekarang aku mau cobain makanan dari Chef Zainal. Oke. Aku cicipin ya, Chef ya. Boleh, silahkan. Oh ya, jangan lupa berdoa juga. Nah, aku penasaran sih sebenarnya ketika apa ini namanya, terong ya? Terong. Gimana rasanya coba? Ternyata terongnya enak loh. Dia rasanya hampir kayak jamur ya, ada kenyalnya. Tapi juga nggak kerasa terong gitu. Itu deh, enak pokoknya. Enak. Matangnya pas. Manisnya oke, nggak terlalu manis juga nggak terlalu asin. Sayurnya masih keras. Dan apa ini namanya? Ini tadi? Cakalang. Cakalang ya? Cakalang asap. Cakalang asap ini yang bikin makin enak sih karena ada rasa ikan-ikannya tapi juga gurih gitu Gurih, dimakan. iya. Chef, ada tips nggak untuk masak yakisoba? Gimana caranya biar kematangan mie-nya itu pas? Karena kan mie-nya harus direbus dulu. Nah, Iya. ketika dia ada 2 kali pengolahan, gimana caranya biar tetap ini nih, tetap pas Biasanya kalau untuk mie rebus itu, mie-nya itu direbus kan 2 kali ya. Pertama kita rebus dulu, tiriskan, baru direbus lagi. Kalau untuk mie rebus, kita bikin makan namanya mie rebus itu, jadi biasanya normalnya kalau kita ngerebus mie itu 7 menit. Dari Oh, mentah. ini 7 menit. Dari mentah. Tapi kalau untuk menu yang bahan dasarnya kuah, jadi 4 menit rebus mie-nya dulu. Setelah mau dimasak 3 menit. Jadi kan 7 menit. Tapi kalau untuk yakisoba, kita cukup masak 5 menit, direbus. Nanti 2 menitnya lagi dimasak bareng sama sayuran itu sendiri. Oh gitu. Nah Chef, sekarang kan lagi apa ya, happening nih ya, masalah virus corona. Nah, kira-kira kalau untuk di Luminor Hotel Kota sendiri, apakah bahan-bahan makanannya cukup sehat, cukup baik untuk dikonsumsi gitu? Bahan yang kita gunakan di Hotel Luminor Kota ini jangan khawatir, Priska, kita semua bahannya fresh. Diambil langsung dari petaninya. Oke. Dan nggak disimpan lama juga di hotel kita, jadi habis baru beli, dan yang penting juga kita semuanya bahannya halal. Oke. Jadi bisa dikonsumsi untuk siapapun. Oke, jadi pemirsa nggak perlu khawatir ya, karena di sini bahannya fresh dan juga halal. Siapapun bisa mengkonsumsi, walaupun itu Japanese food gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya nih aku mau cobain menu yang kedua. Oke, ini sushi. Sushi, taruh di tongkat.
Ini salah karena- satu favorit menu di Luminor Kota juga. Oh gitu. Biasanya emang potongannya sebesar ini ya? Bisa dibagi 8, bisa dibagi 6. Cuman kalau untuk dewasa biasanya dibaginya 6. Bagi 6 ya gitu. Ya. Kalau saya makan bagi 6 nih buat cewek-cewek nih ya, kalau makannya kayak gini tuh takut lipstiknya hilang gitu loh. Ini gede banget gitu. Tapi gak apa-apa deh, aku mau cobain ya. Rasanya enak banget sampai nggak bisa ngomong. Jadi nasinya itu masih apa ya, nasinya itu soft banget gitu, nggak keras, nggak kayak kurang matang gitu, nggak. Nasinya empuk, terus campuran antara asam, antara manis itu ngeblend jadi satu gitu. Jadi bener-bener ini menu recommended yang ada di sini ya. Iya. Emang enak, pemirsa harus cobain menu yang ini karena menurut aku sendiri, aku juga pecinta sushi. Ini adalah menu yang cukup kayaknya ya, buat aku sih porsinya cukup dan rasanya juga pas banget kayak gitu. Thank you banget ya chef ya buat makanannya yang luar biasa ini. Oke. Buat kalian yang pengen nyobain bisa langsung datang di Luminor Hotel Jakarta Kota di Jalan Raya Mangga Besar nomor 73. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.